Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Syafuz Zumroin dari program studi usaha berjalan wisata. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan pariwisata halal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dari mata kuliah Logika dan Pengelolaan Uang sebagai akhir dari ujian akhir semester. Baik, saya mulai dari tahap 1. Ini dari ada 10 jurnal. Yang pertama dari The Journal of Tauhid No, yaitu titelnya Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia, research-nya Kurniawan Gilang Wigadjo. Sampelnya penduduk yang melakukan perjalanan rata-rata berusia 30-45 tahun. Fokus atau subfokusnya adalah strategi pengembangan pasar potensial wisatawan Timur Tengah yang dilakukan antara Kementerian Pariwisata, dan metodenya yang dipakai itu metode deskriptif kualitatif, digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan sumber data internal dan eksternal. Kemudian resultnya adalah hasil dari penelitian ialah Timur Tengah prospek untuk wisatawan berpotensial di masa depan. Titik keberhasilan terletak pada rencana promosi dan pemasaran yang efektif. Karakteristik dan perilaku pasar sangat menentukan keberhasilan komunikasi pasar. Selanjutnya, di jurnal kedua, yaitu Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, judulnya Analisis Penerapan Aspek Syariah pada Digitalisasi Bisnis Pariwisata Halal. Selanjutnya yang disusun oleh Fitriani dan Indra Marzuki terhadap PT Syariah Halal Holiday. PT Syariah Halal Holiday menjalankan sistem perjalanan wisata halal ke banyak negara dan juga terkait aplikasi digital yang telah tersedia di PT Syariah Halal Holiday. Metode yang ditetapkan yaitu research dan development. Hasilnya adalah yaitu penelitian ini aplikasi yang dimiliki oleh Syariah Holiday telah memenuhi prinsip-prinsip syariah berupa transaksi yang dibenarkan syariat, menjual produk-produk halal, tidak ada unsur-unsur penipuan, keterangan produk yang dijual juga disampaikan dengan jelas, tidak garor atau amanah, jujur, profesional, dan juga membawa kemaksiatan. Yang ketiga, yaitu dari Journal of Islamic Tourism atau Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy. Dengan judul Manajemen Pariwisata Halal atau sebuah review menggunakan analisis bibliometrik yang disusun oleh 3 orang, yaitu Sabik, Silma, dan Aan. Artikel ini yaitu sudah diteliti dengan 146 dokumen, bukunya 24, editorial 1 dengan ulasan 13 dokumen, dan dilanjutkan dengan 5 dokumen, 1 buku, dan surat dokumen. Sampelnya itu mengetahui dan memetakan penelitian terkait pengembangan riset manajemen pariwisata halal dengan metode analisis bibliometrik. Hasil penelitiannya ialah menunjukkan pengelolaan wisata halal cukup berkembang secara signifikan menjadi perbincangan di kalangan peneliti sejak awal tahun 1997 dan mengalami kekosongan dari tahun 1998 hingga 2008, kemudian hanya mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 2016 dan terus meningkat. Berdasarkan analisis di atas, ditemukan bahwa penelitian dengan tema manajemen pariwisata halal telah diterbitkan oleh berbagai jurnal dan banyak penulis. Selanjutnya yang jurnal nomor 4 yaitu jurnal dari Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dengan judul Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung, yang disusun oleh Heni Noviarita, Muhammad Kurniawan, dan Gustika Nurmanalia dengan sampel dengan target yaitu menyebarkan kuesioner interview dan observasi langsung di 6 destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Lampung yang menjadi objek penelitian dengan sampel objek wisata halal Provinsi Lampung dengan metode field research atau penelitian di lapangan. Hasilnya itu menunjukkan bahwa destinasi wisata di Provinsi Lampung memiliki potensi untuk menjadi wisata syariah. Hal tersebut didukung dengan penilaian 4 aspek yang ada di objek wisata yang meliputi atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan ancillary. Yang kelima dari Journal of Islamic Economics dengan judul Potensi Pemulihan Pariwisata Halal di Ponorogo, Analisa Strategi pada Masa Pandemi COVID-19, yang disusun oleh Rizky Rahmawati dan Kakau Bila Alia Parungu.
yaitu observasinya dengan wawancara dan dokumentasi, sampelnya potensi pariwisata halal dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan hasilnya itu menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang bisa diperhitungkan sebagai tujuan wisata. Mengingat potensi wisata di sana sangat bagus dengan pelayanan yang ramah dan tingkat kriminalitas yang rendah. Kekayaan pariwisata Kabupaten Ponorogo beraneka ragam dan mulai dari wisata religi, kuliner hingga wisata alam. Selanjutnya yaitu nomor 6 dari jurnal Middle East and Islamic Studies dengan judul Dampak Pandemi Terhadap Pariwisata Halal Jakarta yang disusun oleh Nia Adriana, Nurul Wahidin, dan Nurul Huda. Dengan pengambilan datanya itu data sekunder dan primer dengan sampel pariwisata halal Jakarta dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Yang hasilnya yaitu dengan telah diuraikan bahwa dapat disimpulkan penelitian ini yang pertama, pandemi COVID-19 membawa dampak yang cukup berat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sektor pariwisata halal di DKI Jakarta. Yang kedua, diperlukan strategi untuk mengurangi dampak akibat pandemi COVID sehingga di industri pariwisata halal DKI Jakarta tetap berlangsung selama masa pandemi. Yang ketujuh yaitu Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah dengan judul Analisis Dampak Pariwisata Halal yang menunjang keberlanjutan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di Kecamatan Lokhak, Kabupaten Aceh Besar, yang disusun oleh Ahmad Haikal, Puji Aryani, dan Haris Rialdi. Yang diambil yaitu di masyarakat Kecamatan Lokhak, Aceh, dengan sampel dampak pengembangan pariwisata halal dalam menunjang keberlanjutan ekonomi masyarakat, sosial, dan budaya daerah Aceh dengan metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif yang hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal di Kecamatan Lokhak terus mengalami kemajuan, pembaruan, dan peningkatan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal di Lokhak memberi dampak positif terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedelapan dari Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi dengan judul Strategi Kementerian Pariwisata Indonesia dalam meningkatkan branding wisata halal yang disusun oleh Elpa Hermawan di tahun 2019 dengan datanya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan sampel strategi dari Kementerian Pariwisata Indonesia dalam meningkatkan branding wisata halal agar menjadi tujuan wisata terbaik di dunia dan meningkatkan jumlah wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri dengan metode penelitian yaitu kualitatif. Dengan hasilnya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 strategi yang telah digunakan oleh pemerintah merupakan strategi yang tepat untuk mengimplementasikan 10 program unggulan dalam meningkatkan wisata halal di Indonesia. Strategi yang digunakan untuk mencapai visi secara keseluruhan mencakup semua aspek kebutuhan, mulai dari aspek destinasi, aspek pemasaran, dan aspek sumber daya manusia, masyarakat, dan industri. Selanjutnya yang ke-9 yaitu dari Journal of Sustainable Tourism Research dengan judul Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia melalui konsep Smart Tourism yang disusun oleh Henry Ferdiansyah, Cipta Endiana, Heriadi Rahmat, dan Uteli Siti Khadijah dengan data dari data primer dan data sekunder dengan sampel potensi wisata halal dan mengembangkan wisata halal Indonesia melalui konsep Smart Tourism dengan metode penelitian yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki populasi penduduk muslim terbesar di Indonesia. Indonesia juga telah meraih penghargaan World Best Halal Travel Destination versi GMTI 2019, sedangkan destinasi regional Indonesia yang meraih penghargaan Best Halal Travel Destination dari 10 destinasi halal lainnya di Indonesia versi Indonesia Muslim Travel Index 2019 dimenangkan oleh destinasi Lombok. Selanjutnya yang nomor 10 yaitu Jurnal Pariwisata Syariah dengan judul Potensi dan Prospek Wisata Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah yang disusun oleh Novanda Hamdan Saputra, Lucy Holisia, dan Erda Nuraini dengan data dari sumber-sumber primer dalam bentuk buku atau jurnal primer yang berkenaan dengan tema penelitian dan pendekatan konsep diplomasi publik dan konsep pariwisata syariah. Sampelnya yaitu pariwisata syariah sebagai instrumen diplomasi publik Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan ekonomi daerah. Dengan metode penelitian yaitu metode kualitatif. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik Indonesia telah menampilkan diri sebagai destinasi wisata syariah dianggap berhasil.
dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara, terutama wisatawan muslim, dan menarik investasi serta pengembangan wisata syariah juga mengalami peningkatan yang positif, sehingga dengan meningkatkan kunjungan wisata dan investasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah seperti Kota Bandung sebagai destinasi wisata syariah. Kemudian dari hasil analisis artikel jurnal di atas menghasilkan celah atau gap permasalahan. Kemudian saya tuliskan permasalahan yang ada pada tabel di bawah ini, yaitu identifikasi permasalahan yang ada 4. Yang pertama, masih perlu banyak pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai daya tarik wisata halal Indonesia. Yang ketiga, harus merancang strategi pengembangan daya tarik wisata halal agar lebih dikenal masyarakat. Kemudian dampak dari pandemi COVID-19 setelah pemulihan terhadap pemulihan potensi wisata halal masih perlu digerakkan. Kemudian ini adalah peta kebaruan atau novelty masalah yang akan dirumuskan, yang saya gunakan aplikasi dengan aplikasi FastViewer berdasarkan bibliografi. Yang pertama nih ada FastViewer versi author, ini ada 10 author, 10 peneliti juga dengan beberapa orang yang sudah akses dan sudah auto akses oleh aplikasi FastViewer dan menghasilkan seperti ini. Kemudian ini FastViewer berdasarkan keyword, yaitu ada halal tourism, economic growth, confirmatory factor analysis, Muslim travelers, terus atau Islamic hospitality, halal destination marketing, dan sebagainya. Kemudian ada rumuskan masalah yang memiliki kebaruan dan urgensi untuk dipecahkan. 3, yang pertama, bagaimana strategi pemulihan wisata halal pasca pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimana dampak COVID-19 terhadap pariwisata halal di Indonesia terlebih di ibu kota Jakarta? Dan ketiga, mengapa masih perlu menyadarkan masyarakat atas pengaruhnya peningkatan ekonomi di Indonesia, salah satunya dengan pariwisata halal. Yang pertama ada bagaimana dampak COVID-19 terhadap wisata halal di Indonesia terlebih di ibu kota Jakarta. Yang pertama ada jasa penerbangan menghentikan operasinya, karyawan penerbangan terpaksa dirumahkan hingga suasana membaik. Dan jumlah penumpang pesawat rute internasional yang tiba di Indonesia berkurang tajam. Dari 1,5 juta orang pada Desember 2019 turun menjadi 450.000 menjadi 1,5 juta pada Januari 2020. Jumlah ini diprediksikan lebih rendah di tahun 2020. Yang kedua, jasa transportasi dan angkutan darat mengalami penurunan yang tajam. Beberapa publik transportasi massal seperti KRL, bus Transjakarta dibatasi dengan kapasitas maksimal 50% untuk menjaga jarak atau social distancing di antara penumpang. Yang ketiga, usaha perhotelan mengalami penurunan tajam. Tingkat okupasi hotel di Indonesia juga menurun sebagai imbas dari berkurangnya wisatawan. Keempat, destinasi wisata halal di bawah pemerintah DKI Jakarta selama PSBB harus tutup untuk menghindari kerumunan sehingga tidak ada pemasukan bagi destinasi. Yang kelima, shopping mall dan restoran harus tutup. Restoran tidak melayani makan di tempat atau dine-in. Yang keenam, banyak perusahaan travel agent terpaksa berhenti karena kegiatan umroh dan haji tahun ini dibatalkan. Beberapa biro travel mencari cara agar bisa bertahan di masa pandemi dengan menjadi penyedia catering. Yang ke-8, sektor ekonomi kreatif usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mengalami penurunan berdasarkan data yang diolah oleh P2E LP. Dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak di usaha makanan dan minuman mencapai 27%, sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan minuman sebesar 1,77% dan usaha menengah di angka 0,07%. Yang terakhir, pertumbuhan ekspor dan impor 2020 juga menurun hingga negatif. Kesempatan kerja yang disediakan pariwisata juga semakin menurun. Kemudian saya sudah menganalisis rancangan solusi dan prototipe solusi untuk memecahkan masalah yang sudah saya sebutkan di atas. Yang pertama, strategi ini dapat dilakukan dengan dukungan dari pemerintah daerah, mulai dari dukungan finansial sampai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Pemerintah daerah mulai membuka kembali destinasi pariwisata yang pada masa normalisasi baru atau new normal dengan menerapkan protokol yang ketat, menjaga kebersihan dan kesehatan di wilayah destinasi. Yang kedua,
Pembenahan sisi input dapat dilakukan dengan memperhatikan suatu kualitas destinasi wisata, seperti kualitas sumber daya manusia serta kualitas lokasi wisata. Kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas kompetensi individu yang bergerak pada bidang pariwisata. Ketiga, pembenahan sisi proses dapat dilakukan dengan bantuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas internal dan eksternal suatu wisata. Kualitas internal dapat berubah perlakuan baik bagi para pekerja, lalu kualitas eksternalnya dapat berubah berupa penyediaan pelayanan bagi wisatawan. Selain itu, peningkatan kualitas lokasi wisata pun perlu dilakukan, salah satunya dengan cara meningkatkan aspek keamanan serta kenyamanan. Yang keempat, pembenahan sisi output akan dihasilkan jika sudah benar memperbaiki sisi input dan proses, maka hasilnya ada loyalitas dan kepuasan konsumen pun akan didapat. Yang kelima, pembenahan sisi outcome adalah hasil lanjutan dari pembenahan sisi output. Jika konsumen sudah puas dan menjadi loyal terhadap suatu destinasi wisata, maka mereka akan berpikir untuk mengunjungi suatu wisata tersebut. Di mana ada masalah dan solusi pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Maka itu saya sudah merancang kelebihan dan kelemahan dari solusi yang diajukan dalam pemecahan masalah. Yang pertama ada kelebihan, yaitu kelebihannya dari solusi yang diajukan ialah menebarkan semangat optimisme, bukan sekadar larut dalam pesimisme berkepanjangan. Pandemi perlu disikapi dengan bijak. Pelaku usaha harus menyiapkan strategi untuk menangkap peluang itu kembali. Perilaku masyarakat selama pandemi akan ada perubahan dan pengusaha di bidang pariwisata harus bisa memenuhi tuntutan itu dengan baik. Kemudian kekurangannya yaitu masalah ini menjadi perhatian bahwa khusus dari pengurus Perkumpulan Pariwisata Indonesia atau PPHI, dampak pandemi secara global terlihat nyata pada sektor perjalanan dan pariwisata. Maka pandemi corona ini berpotensi mengakibatkan 50 juta orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.